Berdasarkan analisis dasarian ketiga bulan Juni 2026, sebanyak 37,6% wilayah Indonesia atau sekitar 263 zona musim telah memasuki musim kemarau. Suhu udara maksimum selama periode 22 sampai 24 Juni 2026 yang cukup tinggi, yaitu berkisar antara 35 sampai 35,5 derajat Celcius tercatat di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Kemudian suhu maksimum tertinggi tercatat di Papua Barat yang mencapai 38,6 derajat Celcius. Meskipun kemarau mulai meluas, hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat masih terjadi di sejumlah wilayah, terutama di wilayah bagian utara Indonesia dan wilayah ekuator. Pada periode 22 sampai 24 Juni 2026, curah hujan tertinggi tercatat di wilayah Kalimantan Barat sebesar 149 mm per hari, disusul wilayah Jawa Timur sebesar 106 mm per hari, Kepulauan Riau 93 mm per hari, Sumatera Utara 92 mm per hari, Sumatera Barat 80 mm per hari, Papua Tengah sebesar 62 mm per hari, DKI Jakarta dan Aceh sebesar 59 mm per hari, Nusa Tenggara Barat 54 mm per hari, serta wilayah Jambi 53 mm per hari. Kejadian hujan dipicu fenomena atmosfer seperti Madden-Julian Oscillation, sirkulasi siklonik, gelombang Rossby ekuatorial, dan gelombang Kelvin yang aktif secara bersamaan. Pada episode kali ini, kita akan membahas dinamika atmosfer apa saja yang memicu potensi hujan di sebagian wilayah Indonesia dalam seminggu ke depan di saat musim kemarau makin terasa. Bersama saya, Dendi Rona Purnama, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, meskipun sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki periode musim kemarau, adanya potensi hujan perlu diwaspadai dalam sepekan ke depan. Sejumlah fenomena atmosfer yang diperkirakan akan mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah Indonesia. Di antaranya yang pertama ada fenomena Madden-Julian Oscillation secara spasial diprediksi melintasi wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, bagian selatan Maluku, bagian timur Nusa Tenggara Timur, Papua Selatan, serta perairan Laut Banda dan Laut Arafuru. Kemudian gelombang Rossby ekuator yang bergerak ke arah barat diprediksi aktif di wilayah Jawa Timur bagian utara, Sulawesi Selatan bagian selatan, dan Papua Selatan. Terdapat juga gelombang Kelvin yang bergerak ke arah timur juga diprediksi aktif di wilayah Sumatera Barat, Riau, Jambi, Nusa Tenggara Timur, Maluku bagian selatan, dan Papua bagian selatan. Sirkulasi siklonik juga diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua yang dapat memicu terbentuknya pola perlambatan dan pertemuan angin yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Faktor-faktor cuaca regional yang disertai kondisi atmosfer lokal yang masih labil mendukung proses pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah Indonesia. Berdasarkan dinamika atmosfer yang telah kami sampaikan, berikut perakiraan cuaca di Indonesia selama periode 26 sampai 28 Juni 2026 yang umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Namun adanya potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga, yaitu di wilayah Aceh dan di wilayah Maluku, serta potensi angin kencang yang perlu diwaspadai di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya cuaca di Indonesia selama periode 29 Juni sampai 2 Juli 2026 yang umumnya didominasi oleh hujan ringan hingga hujan lebat, serta adanya potensi angin kencang yaitu di wilayah Jawa Barat, Maluku, dan di wilayah Papua Selatan.